Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, tim penilai uji kinerja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Lia Siti Adawiyah dengan NIM 1870213250880. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Saya juga merupakan seorang guru PAI di SDN 50 Bengkalis, Provinsi Riau. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 3 semester 1 dengan materi ketentuan puasa. Video ini dibuat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Kita hari ini belajar apa? Mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Dengan siapa gurunya? Ibu siapa? Ibu Lia Siti Adawiyah. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo Gibran, terlepas pimpin doa dulu ya. Ya, kita berdoa bersama ya. Kita baca sholawat dulu ya. Seperti biasa kita akan belajar, kita baca sholawat dulu bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma siapa hari ini kawan yang tidak masuk? Coba tengok kanan kirinya, ada nggak kawan yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Saya orang Razik Hanan. Kenapa saya yang Razik Hanan tidak masuk? Sakit? Oh benar, oke. Kita doakan ya, kita doakan kawan yang tidak masuk semoga lekas sehat kembali dan kita masuk. Oke, nah seperti biasa ibu mau anak-anak ibu itu cinta tanah air atau jiwa nasionalismenya tinggi. Ayo kita siap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikap sempurna. Coba siap gak? Oke. Ya, Pinah. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
kita akan belajar. Bisa belajar di depan tolong baca, kasih materinya apa kita sekarang? Ini apa bacanya? Yang ini materinya hari ini tentang ketentuan puasa. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang ketentuan puasa. Apa sih tujuan belajar hari ini tentang supaya apa kita belajar tentang ketentuan puasa? Supaya anak-anak ibu bisa meyakini dengan benar pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, supaya anak-anak bisa paham konsep pengertian dan ketentuan puasa itu apa. Yang ketiga, supaya anak-anak memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Apa aja nanti kita tengok hal-hal yang berkaitan dengan puasa ya. Yang keempat, supaya anak-anak ibu semua bisa tahu bacaan niat berpuasa yang benar itu seperti apa supaya lancar ya. Pernah nggak ibu pernah nggak berpuasa? Pernah. Di bulan apa kalau kita puasa? Di bulan Ramadan. Berapa lama kita berpuasa di bulan Ramadan? Berapa? Mesti 1 bulan atau 30 hari. Betul nih. Ibu sekarang punya kata-kata ini. Di antara kelima kata ini, mana kata yang berhubungan dengan puasa? Sahur. Betul. Terus yang mana lagi? Tarawih. Oke. Terus? Kurban? Iya tak? Tidak. Kalau imsak? Iya betul. Kalau pergi haji? Tidak. Kalau kurban ini di bulan apa kurban? Raya haji ya. Sama dengan pergi haji. Nah, berarti 3 kata ini yang berhubungan dengan puasa. Ada tarawih, ada imsak, ada sahur. Sekarang kita akan belajar definisi puasa atau definisi itu apa sih Bu? Definisi itu arti. Apa sih artinya puasa? Ibu mau baca sekarang Jihan. Baca Jihan yang pertama. Ya. Pintar. Menurut bahasa puasa itu menahan atau mencegah. Sekarang yang menurut istilah Rangga, kalau membaca yang menurut istilah
Kalau saya ranking 1, saya mau puasa 3 hari. Nah, itu sudah berjanji di dalam hatinya. Itu namanya puasa nazar. Kalau nanti kami ranking 1, terus kita wajib puasa 3 hari itu. Tidak boleh tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan, nanti berdosa ya. Nah, apa nazar itu? Janji yang terucap dari mulut kita, itu janji. Hukum yang kedua. Siapa yang mau baca? Rizky, baca Rizky. Hukumnya apa? Sunnah. Puasa sunnah contohnya? Puasa Senin Kamis atau puasa Rajab. Ada yang pernah mendengar puasa Senin Kamis? Ya, puasa di hari Senin dan di hari Kamis. Itu termasuk puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu tidak diwajibkan oleh Allah, tapi kalau dikerjakan mendapat pahala, ya. Oke, yang terakhir, puasa hukumnya. Basir, apa? Haram. Apa puasa yang hukumnya haram? Puasa di hari tasyrik. Haram hukumnya berpuasa di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Jadi apa lagi tentang puasa? Ada syarat puasa, ada syarat wajib puasa. Yang wajib puasa, 1, beragama Islam. Apa agama kalian? Alhamdulillah. Di agama Islam kita diwajibkan berpuasa. Yang kedua, balik. Balik itu apa? Ada yang tahu? Balik itu pintar. Balik apa? Sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Berakal itu tidak gila. Orang gila wajib berpuasa? Tidak, karena dia sudah tidak punya akal dan pikiran, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Syarat puasa. Syarat sah puasa. Syah itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Syah artinya apa? Syah itu artinya diterima. Puasa kita diterima kalau kita 1, Islam agamanya. Yang kedua, mumayyiz itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Terus kunci dari haid dan nifas ini untuk perempuan yang tidak haid dan tidak nifas wajib berpuasa. Yang keempat, puasa pada waktu yang diperbolehkan. Tadi ya, pada bulan Ramadan, pada hari Senin Kamis, pada bulan Rajab, bulan Muharram, itu biasanya kita berpuasa. Nah, ini sampai di niat puasa. Ibu mau tahu kalian bagaimana bacaan niat puasa? Kita baca sama-sama dengan lancar ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumati an adai fardi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Rukun puasa itu 1, niat puasa. Orang yang berpuasa harus membaca niat. Kalau tidak baca niat, tidak sah puasanya nanti. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namanya orang berpuasa berarti harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sekarang masuk ke sunnah puasa. Apa saja yang ada di bulan puasa itu sunnahnya? 1, apa saya baca? Salat tarawih. 2, apa saya baca? Memperbanyak baca Al-Quran. 3, apa saya? Makan sahur. Yang keempat, apa saya? Menyegerakan berbuka dan berdoa. Yang kelima apa? Yang kelima, memperbanyak sedekah. Ini yang termasuk sunnah puasa. Siapa yang pernah sholat tarawih? Berapa rakaat sholat tarawih? Ada yang 11, ada yang 23. Ini termasuk sunnah puasa. Sekarang yang terakhir adalah membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? 1, baca sama-sama. Makan dan minum
Apa yang bisa Hana dan teman-temannya lakukan agar mereka tidak mudah lapar atau haus ketika berpuasa? Yang kedua, bagaimana cara mereka bisa tetap aktif dan bersemangat selama berpuasa? Menurut kamu nanti apa? Yang ketiga, apa yang bisa mereka lakukan jika merasa sangat lapar atau haus saat berpuasa? Nah, yang kedua ini kalian tinggal gunting dan tempelkan mana yang termasuk syarat wajib puasa, sunat puasa, rukun puasa, dan batal puasa. Nanti dikerjakan dengan kawan-kawan. Oke, sambil dari kelompoknya dulu ya. Kelompok 1 ini Davina dan kawan-kawan, kelompok 1, kelompok 2 Raka dan kawan-kawan, kelompok 3 Gilang dan kawan-kawan, kelompok 4 Dasir dan kawan-kawan ya. Jadi membagi 4 kelompok. Ketua kelompoknya maju ke sini, ambil RKPD-nya. Ayo Davina, Rangga. Dikerjakan tadi sudah diubah. Sudah ada yang bawa gunting kan? Nah, bisa nanti digunting. Sekarang perhatikan, tulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo bekerja dengan kelompoknya. Oke, hasil kelompok 4 sudah? Ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan setiap kelompok untuk presentasi ke depan ya, tentang hasil diskusinya. Tadi yang sudah duluan selesai kelompok 3. Coba maju yuk kelompok 3. Mulai perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya nomor 1 dari kelompok 3? Ya, yang kedua. Bagaimana cara mereka bisa tetap aktif dan bersemangat selama berpuasa? Oke, yang ketiga. Apa yang bisa mereka lakukan jika merasa sangat lapar atau haus saat berpuasa? Oke, bagus. Bagus tidak jawabannya. Bagus, kita kasih good job dulu yuk. GWDGOB. Good job, good job. Good job, good job. Asik. Pintar. Terima kasih kelompok 3, boleh duduk kembali. Sekarang kelompok 1 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dari kelompok 1, coba bacakan. Apa yang bisa Hana dan teman-temannya lakukan agar mereka tidak mudah lapar atau haus ketika berpuasa? Tidak bermain lari-larian saat puasa. Ya, nomor 2. Bagaimana cara mereka bisa tetap aktif dan bersemangat selama berpuasa? Tidak boleh saat berpuasa. Oke, nomor 3. Apa yang bisa mereka lakukan jika merasa sangat lapar atau haus saat berpuasa? Terus jawabannya. Yang lain juga tadi ikut ya berdiskusi. Bagus tidak kelompok 1? Bagus, kita kasih good job lagi. GWDGOB. Good job, good job. Asik. Good job, good job. Asik. Setuju. Boleh duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 4. Sini kelompok 4. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada kelompok 4? Nomor 1. Nomor 1 apa? Nomor 2. Iya. Oke, nomor 3.
Jangan terlalu bermain lama-lama ketika berpuasa ya. Bagus jawaban kelompok 4. Bagus. Kita kasih good job tidak? Kasih dong. GWDGOD. Good job. Good job. Good job. Good job. Boleh duduk saya. Kelompok 4. Sekarang terakhir kelompok 2. Ayo Rangga dan kawan-kawan. Maju sini. Presentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil diskusi. Apa jawaban nomor 1? Apa yang bisa teman-teman lakukan agar mereka tidak mudah mengatakan hal tersebut mereka mengurangi beban? Bagaimana cara mereka bisa tetap aktif dan bersemangat selama puasa? Apa yang bisa mereka lakukan jika merasa mengatakan hal saat berpuasa? Itu satu Iya, betul jawabannya sebenarnya bagus. Juga tidur atau istirahat supaya puasanya tidak terasa haus dan lapar. Tapi kalau tidur boleh nggak tinggalkan sholat? Nah boleh ya, tetap ketika sholat harus bangun sholat. Oke, bagus jawaban kelompok 2. Kita kasih good job. GWDGOB. Good job. Good job. Asik. Good job. Good job. Asik. Boleh duduk saya kelompok 2. Terima kasih anak-anak itu kelompok 1 sampai kelompok 4. Semuanya bagus, semuanya aktif berdiskusi tadi di kelompoknya. Kegiatan kelompok tadi itu supaya kalian paham bahwa berpuasa itu hal yang menyenangkan atau tidak? Menyenangkan tidak berpuasa? Kita harus melatih diri kita untuk berpuasa. Tadi kegiatannya bagus, semuanya aktif belajar di kelompoknya masing-masing, saling berdiskusi. Sekarang siapa kita udah pernah mendengar kan tepuk puasa? Sama-sama. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak marah. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih makan sahur jangan lupa puasa. Oke, anak-anak dari materi yang Ibu sampaikan ada tidak materi yang tidak kalian pahami? Coba tadi kita ulangi lagi, niat puasa apa? Nawaitu sholatul hadai hadi syari ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Kalau di sunah puasa apa aja? Sholat tarawih, sunah puasa, terus apa lagi? Bersedekah. Kalau rukun puasa ada berapa lagi? 3 wajib, sunnah, halal. Terus kalau syarat wajib puasa, 1 beragama Islam. Terus mumayyiz, bisa membedakan hal yang benar dan yang salah ya. Nanti kita bisa ulang lagi belajar di rumah ya. Dari materi yang disampaikan ada yang tidak dipahami? Tidak. Menarik nggak pelajaran hari ini? Seru belajar hari ini? Seru. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang hikmah puasa ya. Tentang hikmah puasa nanti di minggu depan. Ibu bisa kalian untuk tetap semangat belajar. Dan terima kasih hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran dengan sangat baik ya. Setelah ini mau istirahat? Mau. Oke, coba duduk kaki dulu dong sebelum istirahat. Kita akhiri sama-sama pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi dengan kuliah di minggu depan. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap belajar dan berdoa di rumah, tetap menjadi anak-anak yang baik, yang soleh.